Apa yang terjadi, Bibi? Apakah semua baik-baik saja? Kamu terlihat khawatir. Tidak. Kenapa aku harus khawatir? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Apa yang bisa menjadi hari yang lebih membahagiakan dalam hidupku? Aku tahu, Bibi, tidak ada yang lebih membahagiakanku selain kamu. Aku hanya berpikir aku harap kamu tidak melupakan kami setelah pernikahanmu. Apa yang kamu katakan, Bibi? Aku tidak punya orang lain selain kamu dan Ani. Kamu adalah satu-satunya keluargaku. Tolong jangan pernah memikirkan hal-hal ini. Saya tahu. Saya yakin Anda sangat mencintai kami berdua, tapi sekarang Tamana juga akan ditambahkan dalam hidupmu. Jadi saya tidak begitu yakin, apakah dia akan memberi kita status yang sama atau tidak. Apa yang kamu katakan, Bibi? Tamana mencintaiku. Kamu semua penting baginya karena aku mencintaimu. Tidak ada yang seperti itu yang aku janjikan, jangan khawatir. Oke. Atau saya juga merasa bersalah karena membawa Anda ke kantor di hari pernikahanmu. Bibi jangan merasa bersalah. Semua pengaturan dibuat. Kami akan melakukan pekerjaan kami dengan cepat dan kembali. Benar. Sebenarnya kalau kesepakatan itu tidak besar dan begitu penting, aku tidak akan pernah mengganggumu. Jangan khawatir. Aku mendapatkanmu. Itu sangat indah. Kami hampir sampai di kantor. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Oke, aku sudah menaruh ini juga. Ibu, sudahkah kamu memasukkan kotak perhiasan dan gaunku ke dalam mobil? Ini hampir waktu janji temu saya dan Anda tidak mengenal Ali. Dia tidak menunggu 1 menit pun. Mama, kenapa kamu menangis? Saya tidak akan pergi jauh. Aku akan datang setiap hari untuk menemuimu. Tetapi, aku bahkan belum melihatmu dengan sepenuh hati. Dan kamu akan dinikahkan. Ayo lakukan satu hal. Apa? Saya akan mengatakan kepada Ali bahwa setelah menikah juga, kita akan bergeser ke sini. Atau kami akan membawamu bersama kami ke rumah kami. Gadis bodoh. Bagaimana aku bisa tinggal di rumah putriku? Pertama-tama aku bukan putrimu, aku putramu. Dimanapun saya tinggal, ibuku tinggal di sana. Kamu putri konyol. Lihat, anak perempuan bukan milik orang tuanya. Suatu hari atau hari lainnya, mereka harus pergi ke rumah mereka. Saya hanya sedih memikirkan hal itu. Saya harap ayahmu ada di sini. Dia pasti sangat bahagia. Itu adalah keinginan saya. Ayah itu akan mengirimku pergi dengan doanya. Tetapi, mungkin aku malang. Mengapa kamu mengatakan ini? Kamu menjelaskan kepadaku sebelumnya bahwa aku tidak boleh menangis. Kamu juga tidak boleh menangis. Sekarang tersenyumlah, ini adalah kesempatan yang membahagiakan.
Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah sekarang, saya telah memasukkan barang-barang Anda ke dalam mobil. Kotak perhiasan dan gaunmu juga ada di dalam mobil. Ambillah dengan hati-hati. Baiklah Ibu. Oke, jadi kita bertemu di aula. Ambil ini juga. Semoga Tuhan membahagiakan putriku. Selalu lindungi dia. Dia adalah gadis yang konyol. Alhamdulillah saya sangat senang dengan pertemuan tersebut. Sekarang ayo berangkat, kita sudah sangat terlambat. Tentu saja ya. Ngomong-ngomong, maukah kamu datang ke pernikahan kita? Tidak. Sebenarnya Pak, kami juga mempunyai fungsi di rumah kami. Jadi, banyak ucapan selamat untukmu. Terima kasih. Tapi kami akan senang jika kamu bisa datang. Kamu harus datang tepat waktu untuk melangsungkan pernikahan kita. Kamu bilang kamu akan datang ke pernikahanku, bukan? Sekarang hal itu terjadi, semuanya diatur dengan terburu-buru. Tidak. Tolong jangan datang jam 7 atau pukul 7.30. Tolong jangan terlambat. Ketika kamu datang, aku akan membuatkanmu makan yang manis-manis. Apapun yang ingin kamu makan, akan kuberikan padamu, datanglah tepat waktu. Oke, baiklah. Bagus. Aku akan menunggumu. Sampai jumpa. Bilu akan menikah, apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Di mana Husna? Di mana dia? Di mana calon pengantinku? Sudah larut malam, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ayo telepon dia. Pak. Permisi. Tentu. Halo, kamu ada di mana? 1 detik. Saya di kantor. Di kantor. Semua orang menunggumu, apakah kamu lupa tentang pernikahan kita? Tunggu, saya datang. Cepat tinggalkan kantor, ibu juga menunggumu. Segera sampai di rumah, ayo, cepat datang. Ya, aku akan segera datang. Dia belum pergi. Pak, Nyonya, saya akan pergi. Saya terlambat. Saya mendapat telepon dari rumah. Apakah semua baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Oke, Ali bisa mengantarmu. Ali, kamu juga akan pergi ke butik. Antarkan dia pulang dalam perjalananmu. Tidak, Nyonya. Tidak perlu. Saya akan pulang sendiri. Ya, aku bisa mengantarmu pulang. Aku tidak punya masalah apapun. Kamu sudah terlambat. Bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Tepat. Ali, maukah kamu meninggalkanmu di rumahmu? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan terlambat. Ya, tidak masalah. Bibi, kamu. Bagaimana kamu akan pergi sendiri? Jangan khawatirkan aku sudah menelepon mobilku. Pengemudi harus dalam perjalanan, dan aku juga harus pergi ke ruang tamu dalam perjalanan. Aku tidak ingin waktumu terbuang sia-sia. Teruskan. Ayo. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya. Siap. Bagus. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dia telah meninggalkan kantor. Saya tahu, bagus sekali. Semoga beruntung. Ada begitu banyak lalu lintas. Ini sangat terlambat. Jangan khawatir Husna. Kita akan mencapainya. Apa fungsinya di rumahmu? Pak, ini pernikahan saya hari ini. Sungguh. Itu adalah berita bagus. Kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu. Kebetulan sekali. Kami menikah di hari yang sama. Kami berdua akan memasuki hubungan baru hari ini. Awal kehidupan yang baru.
Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, Pak. Ngomong-ngomong, siapa pria yang beruntung itu siapa? Kamu akan menikah? Sepupu yang sama dengan siapa Anda ngobrol? Dia. Aku minta maaf untuk mengatakannya, tapi Dia bodoh. aku minta maaf, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Tuan, Anda tidak perlu meminta maaf. Saya tahu itu. Jika Anda keberatan saya bertanya, kenapa kamu melakukan pernikahan ini? Kamu bisa menemukan anak laki-laki yang lebih baik. Tidak semua orang seberuntung itu. Ibu, bagaimana penampilanku? Ya Tuhan, anakku terlihat seperti seorang pangeran. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan melindungi Anda dari mata jahat. Sekarang bersiap-siaplah dan keluarlah. Keluar, kami perlu memeriksa mobilmu. Lihat Inspektur, kami sudah terlambat, tolong biarkan kami pergi. Kami mendapat informasi khusus tentang mobil Anda. Kita perlu memeriksanya. Saya tidak percaya ini. Inspektur, kita terlambat. Tidak ada yang pernah memeriksa mobil saya seperti ini. Izinkan saya menelepon senior Anda. Ini tas kantor saya, hanya ada filenya saja. Buka. Saya akan membukanya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kamu akan lihat. Ini, Pak, ada narkoba di dalam mobil. Ini bukan milikku. Masukkan dia ke dalam mobil. Aku bersumpah demi Tuhan ini milikku. Masukkan dia ke dalam mobil. Nyonya, Anda juga ikut dengan kami. Nyonya ikut dengan kami. Masukkan dia ke dalam mobil. Ayolah Nyonya. Letakkan setengahnya di sana. Anak perempuan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Putriku terlihat sangat cantik. Terus duduk. Ibu, apa yang kamu lakukan? Melindungimu. Apalagi, Zaman sudah maju tapi kamu masih melakukan hal ini. tidak masalah jika zaman sudah maju. Cinta ibu tetap sama. Ibu kamu menangis. Jika kamu akan menangis, maka aku akan menangis juga. Tidak, putriku. Saya tidak menangis. Hanya saja, hatiku sedang sakit. Kamu akan terpisah dariku. Saya berpikir, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Mama, aku tidak akan pergi darimu. Aku akan menemuimu setiap hari. Kamu akan datang menemuiku. Sekarang jangan menangis. Tamu sedang melihat kami. Tolong senyum. Melakukan apa? Terlihat senang. Baiklah. Lihat, saya senang.
Semoga Tuhan selalu membahagiakanmu. Aku pasti kembali. Datang. Duduk di sini. Saya tidak akan melakukannya. Duduk di sini. Duduk. Kamu tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu. Kamu memberitahu mereka siapa kamu. Salam Tuan. Mereka dengan paksa membawa kita ke sini. Mereka bahkan tidak mendengarkan kami. Beritahu saya, Hasan, dari mana kamu membawanya ke sini? Apakah mereka berbaur di taman? Siapa dia? Apa masalahnya? Pak, tim keliling kami telah menangkap mereka dari barikade polisi. Kami menemukan obat-obatan ini dari mobil mereka. Narkoba. Ini bukan obatku. Saya tidak tahu siapa yang menempatkannya di mobil saya. Itu bukan milikku. Itu adalah materi nyata. Dari mana kamu mendapatkannya? Omong-omong, saya akan menanyakannya nanti. Beritahu saya, apakah itu mobilmu? Ya, Jadi maksudmu mobil itu milikmu. Tapi obat-obatan yang ada di dalam mobil, itu bukan milikmu. Apakah ini yang ingin kamu katakan? ya. Inilah yang saya maksud. Apakah menurut Anda kami bodoh? Bagaimana menurutmu? Kamu termasuk keluarga kaya jadi kami akan melepaskanmu. Tidak. Tidak. Jangan pernah memikirkannya. Namaku Sajid Quraishi. Untuk menyimpan orang-orang yang tidak bersalah, dan untuk menghukum para penjahat, itu adalah tugasku. Dipahami. Menangkap mereka dan memenjarakan mereka. Ayo. Tidak, tolong maafkan mereka. 1 menit, tunggu, biar ketemu perkenalannya. Tidak sebelum itu. Siapa dia? Nyonya juga bersamanya. Dia adalah mitra setara dalam kejahatan tersebut. Baiklah. Siapa dia? Apakah dia istrimu? Tuan, dia adalah sekretaris saya. Tadinya aku akan mengantarnya ke rumah. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Dengarkan aku. Tolong izinkan saya berbicara dengan keluarga sekali. Hari ini adalah pernikahanku. Ketidakadilan apa ini? Ini pernikahannya hari ini. Dan kamu membawanya ke sini. Hari ini. Hari ini adalah pernikahanmu. Dan Anda berkeliling di jalanan bersama. Kamu sekretaris di dalam mobil. Menurutmu aku gila? Aku tahu betul tipe priamu. Tutup mulutmu yang tidak masuk akal. Dia adalah sekretarisku. Oke, aku akan diam. Dia menyuruhku diam, jadi aku tutup mulut. Apa pendapat Anda tentang diri Anda sendiri? Siapa kamu? Siapa ayahmu? Di kantor polisiku kamu menyuruhku tutup mulut. Dengarkan aku akan menambahkan 2 kasus atas namamu. 1 kasus tentang narkoba dan kasus lainnya mengenai gadis ini. Maka kamu akan mengerti apa itu polisi. Bawa dia dari sini, mengambil dan memenjarakannya. Bagaimana kamu bisa memenjarakanku seperti itu? Saya perlu berbicara dengan pengacara saya. Ini bukan obatku, ada yang menaruhnya di mobilku. Ayo. Ayo nyonya, pergi dari sini. Kamu menyuruhku diam. Sekarang kamu akan tahu, nak. Anda akan mengerti apa itu polisi. Aku akan memberikan kasus ganda padamu. Cukup. Bahannya juga asli. Saya harus mengesampingkan salah satunya. Mama, bagaimana tampilannya? Kenapa kamu belum siap? Karena itu tidak diperlukan. Tidak dibutuhkan.
Apa maksudmu? Kita tidak akan pergi ke pesta pernikahan. Kenapa kita tidak pergi? Itu pernikahan Ali, dan kamu mengatakan bahwa kami tidak akan pergi. Aku sudah bilang, kami tidak akan pergi, itu saja. Bu, kamu mungkin lupa bahwa hari ini bukanlah pernikahan orang biasa, tapi pernikahan keponakan tercintamu Ali. Lihat, aku mengatakan apa yang kamu dengarkan. Ketika pernikahan ini tidak terjadi, lalu apa gunanya pergi ke sana? Tuhan memberkatimu, anakku. Anakku yang cantik. Biarkan aku menghiasimu. Lihatlah anakku yang cantik, dia sudah menjadi pengantin pria sekarang. Saudara laki-laki, kami ingin menghiasinya. Haruskah kamu menghiasinya atau Majid? Kakak Majid bisa melanjutkan. Oke, ayo Majid, ikat ini. Baiklah, tapi Husna belum datang. Dia pasti datang. Ikat ini maka kita perlu mendapat hadiah dari para tamu juga. Malu, siapa yang kamu lakukan ini? Kamu tidak perlu marah hari ini, ambillah dan menghiasi putramu. Hari ini anakku benar-benar terlihat seperti seorang pangeran. Ya, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. lihat dia, tepuk tangan untuk anakku. Ibu, aku tidak mengerti kamu. Apa yang kamu katakan? Katakan padaku dengan jelas. Jawabanku masih sama, bahwa pernikahan ini tidak terjadi. Mungkin kamu lupa ibu. Ali sangat menyukai Tamana. Dia tidak bisa meninggalkannya meski sudah melarang berkali-kali. Dan kamu mengatakan kepadaku bahwa dia tidak akan menjadi hadir pada pernikahannya. Lihat, Ani, pengantin pria tidak akan sampai di sana. Dan tanpa mempelai pria, pernikahan tidak akan terlaksana. Mengapa dia tidak mencapainya? Apa yang terjadi pada Ali? Tidak terjadi apa-apa pada Ali. Santai saja, kamu tidak perlu khawatir. Kenapa kamu membuatku terus menebak-nebak? Kenapa kamu tidak memberitahuku dengan jelas? Di mana Ali? Ani. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda saat ini. Untuk saat ini pergilah dari sini, jangan ganggu aku, dan mengembalikan gaun ini. Tapi ibu... Ani, tenang saja, oke. Pergi sekarang, pergi dan kembalikan gaun ini. Pergilah berubah dan segarkan dirimu. Ayo tidur kalau begitu. Aku sedang tidur di kamarmu hari ini. Aku pergi. Tapi aku akan memperingatkanmu sebelum pergi. Tolong jangan lakukan hal seperti itu, yang akan kamu sesali di kemudian hari. Oke. Kamu jangan khawatir, Ani. Nahid selalu yakin dengan apa yang dilakukannya. Anda, tolong berhenti menangis. Aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, kamu akan keluar dari sini. Tolong berhenti menangis. Bagaimana aku bisa berhenti menangis? Keluargaku pasti sangat mengkhawatirkanku. Dan terutama pamanku. Itu, Bilu. Saya bisa memahami rasa sakit Anda. Saya bisa memahami rasa sakit Anda. Tapi jangan khawatir, aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana aku tidak khawatir? Kamu beritahu aku, siapa yang akan menyelamatkan kita dari sini? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Bibi ada di sana. Dia pasti menemukanku sekarang, nyatanya dia harus menemukanku. Akan sampai di sini. Dan begitu dia ada di sini, tidak ada yang bisa menahan kita di sini. Kita akan keluar dari sini. Kamu akan melihat tepat waktu kita akan keluar dari sini. Kenapa kamu membuat janji palsu dan menghiburnya?
Bersabarlah gadis. Bersabarlah. Aku tidak tahu kenapa kamu melakukan semua ini. Tapi dalam hal ini, tidak ada salahnya gadis malang ini. Tolong biarkan dia pergi dari sini. Tolong. Biarkan dia pergi dari sini demi Tuhan. Kenapa aku harus melepaskannya? Mengapa? Bagaimana menurutmu? Apakah ini rumah bibimu? Kamu harus melepaskannya. Apakah kamu ingin aku melepaskan pencuri itu juga? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Tolong lihat. Tolong biarkan aku pergi dari sini. Keluargaku pasti sangat khawatir. Hari ini adalah pernikahanku juga. Ini pernikahannya hari ini. Itu adalah pernikahannya hari ini. Cari tahu apakah aku juga mengadakan resepsi pernikahan hari ini. Cukup. Anggap saja, mari kita asumsikan untuk sementara waktu. Ini pernikahanmu hari ini. Dan pernikahannya juga. Di hari pernikahanmu. Di mana kamu meminum obat ini? Beritahu saya. Sudah kubilang berkali-kali, obat itu bukan milikku. Saya tahu betul apa yang Anda inginkan. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Berapa banyak uang? Apa katamu? Apa katamu? Saya seorang polisi jujur yang mengenakan seragam saya. Dan kamu menawariku suap, tahukah kamu akibat yang ditimbulkannya? Tahukah kamu, Hasan? Ya, Pak. Aku akan memberitahunya hari ini, bahwa menawarkan suap kepada polisi merupakan kejahatan berat. Membuka penjara. Tolong tinggalkan dia. Aku minta maaf padamu. Diam. Saya mengampuni kamu. Pergi. Sebenarnya, saya sangat menghormati wanita. Aku menghindarkanmu karena gadis ini. Jika tidak, kamu akan mengetahuinya hari ini. Tentang kemarahanku, itu. Bagaimana aku menunjukkan kemarahanku? Saya telah mengajukan kasus terhadap mereka. Sekarang awasi mereka. Jangan khawatir, Tuan. Kamu duduk di sana. Duduk. Ayo sekarang, berikan hadiahmu kepada pengantin pria. Maka kita perlu melakukan pernikahan juga. Ayo kakak. Bagaimana caranya? Datang. Duduklah di sini anakku. Duduk dulu. Kemarilah aku akan membantumu. Berikan hadiahmu. Ayo kakak, kemarilah. Silakan datang, Tuan. Saudari malu kamu datang juga. Kami memiliki nama yang mirip. Datang. Ayo saudara duduk di sini. Apakah masih ada lagi yang mau memberi hadiah? Ada banyak orang. Bagaimana kabarmu, Tamana? Saya baik. Kamu terlihat sangat cantik. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Ali sangat beruntung yang menemukan istri sepertimu. Anak Rafai. Salam Bibi. Salam. Apa kabarmu? Kamu butuh waktu lama untuk datang. Ya, saya terlambat. Apa artinya? Tidak ada apa-apa, Bibi. Maksudku, bukankah keluarga mempelai pria terlambat?
Tidak. Insya Allah mereka pasti datang. Lihat Tamanaku. Dia adalah pahlawan wanita yang hebat, bukan? Ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Kamu jangan khawatir. Kamu duduk. Aku akan menemui beberapa tamu di sana. Apa itu Majid? Kami sedang merayakannya dan kamu membawaku ke sini. Kamu peduli dengan perayaan? Di mana Husna? Sudah kubilang dia pasti datang. Apakah kamu melihat waktu? Sekarang sudah jam 8. Sungguh. Apakah ini benar-benar jam? Dia terlambat kalau begitu. Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Telepon dan tanyakan padanya. Baiklah. Tunggu. Apa yang terjadi? Teleponnya dimatikan. Bagaimana kita akan berbicara dengannya jika teleponnya dimatikan? Coba telepon dia lagi. Dengarkan, bicaralah dengan suara rendah. Saya tidak ingin ada adegan yang tercipta di sini. Kamu pergi keluar dan menjaga orang-orang. Biarkan saya melihat apa yang dapat saya lakukan. Aku akan meneleponnya lagi. Kamu berbicara lebih keras daripada aku. Kamu pergi. Tunggu. Kamu terlihat sangat cantik. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi Anda. Anak perempuanku, Tuhanku memberkatimu dengan keberuntungan. Hai. Apa kabarmu? Saya baik. Bagaimana kabar Anda? Aku baik-baik saja. Kamu terlihat sangat baik. Terima kasih. Minai. Siapa wanita tak tahu malu ini? Ibu, berbicaralah dengan nada rendah atau dia akan mendengar. Siapa dia? Dia adalah artis yang sangat besar. Dia adalah seorang seniman seperti saya, seorang pahlawan wanita. Tinggalkan. Dia sangat tidak tahu malu. Kamu tidak melakukan ini. Diamlah, Ibu. Oke, aku akan diam. Aku akan datang sebentar lagi, oke? Terima kasih. Pergi ke sana. Ambil foto Mina. Tuan, bolehkah saya keluar dan makan? Kamu selalu lapar, oke pergi. Bawakan untukku juga, tapi aku tidak punya uang. Anda bilang Nyonya Nahid akan datang dan melepaskan kami dari sini. Di mana dia? Dia belum datang. Keluargaku pasti sangat mengkhawatirkanku. Menurutmu apakah ada perayaan terjadi di rumahku? Beritahu saya. Keluargaku pasti khawatir juga. Menginginkan. Dia pasti sangat khawatir saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara laki-laki, dengarkan aku. Apa itu? Berbicara. Lihat, kamu akan memberikan bantuan besar kepada kami. Tolong izinkan saya melakukan satu panggilan telepon, satu saja. Tidakkah kamu mendengar apa yang Tuan katakan padamu? Kamu akan dipenjara lama. Kamu tidak bisa menelepon. Lihat saudara. Tolong izinkan saya menelepon. Dan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan sebagai imbalannya. Apapun yang kamu mau. Bisakah Anda memberi saya Rp10.000 untuk satu panggilan? Ya. Saya tidak punya uang tunai, Anda mengambil dompet dari saya. Kalau tidak, aku bisa memberimu dengan mudah. Maka aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Haruskah kita meletakkan makanan di atas meja? Apa yang kamu katakan, saudara? Keluarga mempelai pria belum juga datang.
Kami akan menyiapkan makanan ketika orang-orang itu. Saudara laki-laki, ambil ini. Jam tangan ini. Ini jam tangan yang sangat mahal. Saya hanya perlu melakukan satu panggilan telepon. Ambil ini dan izinkan aku menelepon. Baiklah, kamu memberikan arloji ini kepadaku. Saya akan membiarkan Anda menelepon. Oke, tolong beri aku telepon kalau begitu.